Halo pemirsa, selamat datang di berita hari ini. Saya Mulyani akan menyampaikan informasi terbaru terkait kasus penipuan online yang kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seorang warga Kupang kehilangan uang sebesar 14 juta dari rekening tabungannya setelah mengklik tautan undangan pernikahan yang diterima melalui web. Setelah membuka link tersebut, korban tiba-tiba menerima notifikasi transaksi yang menunjukkan perpindahan dana ke rekening yang tidak dikenal. Korban pun segera melaporkan kejadian ini ke Polresta Kupang dengan harapan agar dana yang merupakan hasil pinjaman dapat kembali. Tabungan Darasmus Kenlopo ludes seketika setelah membuka link yang disebut sebagai undangan pernikahan. Link undangan itu dikirim oleh orang yang tidak dikenal melalui aplikasi pesan WhatsApp. Setelah membuka link tersebut, Darasmus menerima pesan notifikasi transaksi ke sejumlah nomor rekening. Saat dicek, saldo di rekeningnya ternyata sudah kosong. Warga kota Kupang ini kehilangan uang senilai 14 juta rupiah. Uang tersebut merupakan dana kredit usaha rakyat atau KUR yang belum lama ini dipinjamnya untuk usaha. Darasmus kemudian melaporkan kasus penipuan ini ke Polresta Kupang Kota dan berharap kasus ini bisa terungkap dan dana pinjamannya bisa kembali. Belum simpan nomornya sehingga bukalah tersebut, dan kemudian setelah dibuka langsung muncul notifikasi dari BRI di HP korban yang menyatakan bahwa telah terjadi perpindahan uang dari rekening korban ke rekening yang korban tidak kenal. Kemudian setelah dicek oleh korban di BRI melalui ATM, ternyata benar uang sebanyak 14 juta rupiah itu sudah tidak ada di dalam nomor rekening korban. Menanggapi kasus ini, Direktur Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Pipi, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan segera melapor jika mengalami kejadian serupa. Modus penipuan melalui undangan pernikahan ini merupakan bagian yang tren penipuan online yang semakin marak pada saat ini. Sebelumnya, pada tanggal 19 Januari lalu, Direktorat Tindak Pidana Siber Polri telah menangkap 13 yang terlibat dalam kejahatan serupa. Para pelaku menggunakan teknik canggih seperti APK dan phishing link yang berhasil merugikan korban hingga total 12 miliar dengan 493 rekening bank yang ikut terdampak pada kasus tersebut. Penipuan melalui chat dan aplikasi pesan instan kini terjadi ancaman yang lebih serius karena siapapun bisa menjadi korban tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terutama saat menerima pesan berisi tautan mencurigakan. Jangan sembarangan mengklik link yang tidak dikenal dan segera laporkan kepada pihak yang berwenang jika mengalami kejadian serupa. Demikian laporan kami hari ini, saya Mulyani pamit undur diri. Setelah mendengarkan kasus yang telah dibacakan oleh teman saya, kami menganalisa terdapat 3 undang-undang yang telah dilanggar dalam kasus ini. Beberapa regulasi yang dilanggar mencakup: yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, khususnya pasal 28 ayat 1, larangan menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua, pasal 30 ayat 3, akses ilegal ke sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh atau mengubah informasi. Yang ketiga, pasal 32 ayat 2 dan 3, modifikasi dan transmisi data elektronik tanpa izin yang merugikan pihak lain. Undang-undang yang dilanggar kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal 378 KUHP, penipuan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Undang-undang yang terakhir, Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, pasal 9, larangan bagi pelaku usaha atau siapapun untuk menawarkan sesuatu dengan informasi yang menyesatkan. Sanksi hukum bagi pelaku penipuan dapat dijerat dengan beberapa sanksi pidana antara lain: yang pertama, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE
hukuman 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Yang kedua, pasal 30 ayat 3 Undang-Undang ITE, hukuman 8 tahun penjara dan atau denda maksimal 800 juta rupiah. Yang ketiga, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, hukuman 9 tahun penjara dan atau denda maksimal 3 miliar rupiah. Pasal 378 KUHP, hukuman 4 tahun penjara bagi pelaku penipuan umum, dan jika terbukti bahwa penipuan ini dilakukan secara terorganisir dan melibatkan banyak rekening, maka hukuman bisa lebih berat dengan pasal berlapis. Adapun dampak hukum tersebut, pertama, meningkatkan urgensi penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. Kedua, mendorong pemerintah dan penegak hukum untuk meningkatkan kerjasama dalam pemberantasan sindikat kejahatan siber lintas wilayah. Terakhir, meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan digital dan penggunaan rekening yang terindikasi terlibat dalam penipuan. Selain menimbulkan implikasi terhadap hukum, terdapat juga dampak sosial yang timbul dari kasus tersebut. Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan dari kasus tersebut adalah: yang pertama, menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap transaksi digital dan undangan online. Dan yang kedua, meningkatkan rasa takut masyarakat dalam menggunakan teknologi, padahal digitalisasi semakin tak terhindarkan. Dan yang ketiga, memicu kebutuhan edukasi lebih lanjut tentang keamanan siber bagi masyarakat luas. Agar kasus serupa tidak terulang, beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, edukasi masyarakat. Sosialisasi tentang modus penipuan online melalui media sosial, sekolah, dan komunitas. Menyebarkan informasi terkait cara mengenali tautan mencurigakan dan menghindari phishing. Selanjutnya yaitu peningkatan keamanan cyber. Masyarakat disarankan untuk tidak sembarangan mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal. Pemerintah dan penyedia layanan internet perlu memperkuat sistem keamanan cyber untuk mendeteksi situs web berbahaya. Meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi yang diunduh dari luar Google Play dan Store atau Apple Store. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan perbankan dan regulator. Bank perlu menerapkan sistem deteksi dini untuk transaksi mencurigakan, penutupan cepat terhadap rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas penipuan. Selanjutnya yaitu pelaporan cepat. Masyarakat didorong untuk segera melaporkan kejahatan cyber ke pihak berwenang seperti polisi cyber, Kominfo, melalui layanan pengaduan resmi. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kasus penipuan cyber dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan digital. Kasus penipuan di Kupang yang menggunakan modus undangan pernikahan via WhatsApp merupakan bentuk kejahatan cyber yang termasuk dalam lingkup hukum telematika. Nah, adapun bentuk pelanggaran hukumnya dalam kasus ini melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang IT Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dan dalam kasus ini juga melanggar pasal 378 KUH pidana, terutama terkait penyebaran informasi menyesatkan, akses ilegal, serta manipulasi data elektronik. Kemudian, adapun bentuk sanksi hukumnya, dalam kasus ini pelaku dapat dikenakan hukuman pidana hingga 9 tahun penjara, serta denda maksimal 3 miliar rupiah tergantung pada pasal yang diterapkan. Nah, dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada hukum saja, namun juga memberikan dampak terhadap sosial. Adapun dampaknya terhadap sosial yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital dan juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus penipuan online. Nah, adapun tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, edukasi digital untuk masyarakat agar lebih waspada terhadap phishing dan aplikasi berbahaya. Kemudian yang kedua, peningkatan keamanan cyber, baik oleh individu, perbankan, maupun platform digital seperti WhatsApp. Kemudian yang ketiga, pelaporan cepat ke polisi cyber atau lembaga terkait jika terjadi penipuan.